Para bapak hadirin rahimahullah, kita meneruskan kajian kita. Sekarang kita sampai kepada kitab shalah babul mawaqit. Ini sudah beberapa hadis kita bacakan. Saya ingin mengulangi sedikit pembahasan pada 2 minggu yang lalu. Rasulullah SAW suatu hari, suatu malam, beliau mengakhirkan sholat isya sampai kira-kira melewati sepertiga malam. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati." Sebenarnya sholat isya itu sebaiknya dilakukan menjelang tengah malam. Kalau saja aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, maka sholat itu akan dilaksanakan, atau sholat isya itu akan dilaksanakan pada waktu itu. Ini ada beberapa kekhawatiran Rasul sehingga pekerjaan yang utama itu tidak ditekankan menjadi satu kewajiban yang menyebabkan kalau ditinggalkan oleh umatnya akan membawa dosa. Salah satunya adalah sholat isya di waktu tengah malam. Yang kedua yaitu mengenai as-siwak. Pakai siwak ini, pakai kayu ini. Seandainya kata Rasul tidak aku khawatir memberatkan kepada umatku, aku akan suruh dia, aku akan panggilkan dia setiap kali sholat untuk bersiwak. Kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyabdakan dalam masalah siwak juga. Cuman bukan setiap indah kuli sholat, tapi ketika kalau kita berwudu, indah kuli wudu. Ini kalau jadi dipadukan oleh Rasul, maka nanti akan ada kesusahan umatnya ini untuk tidak sah berwudu tanpa siwak. Karena tidak semuanya siap bawa siwak ke kantor, bawa siwak kita ke pabrik, bawa siwak kita, tentu semua mau siap. Tapi apabila insya Allah semuanya siap, ya, wa yasul ajr, kata ahli fikih katanya bisa diperoleh pahalanya bersiwak itu dengan apa saja yang bisa membersihkan gigi, seperti dengan sikat gigi, misalnya balak dengan ujung sorban baju atau yang lainnya, itu bisa diperoleh. Yang jelas kita berusaha untuk melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah kemarin kita bahas yang pokok-pokok yang tidak ada giginya, bersiwaknya jangan pakai sikat gigi, bisa kesakitan. Cukup dengan telunjuk saja. Saking harusnya melaksanakan sunnah. Karena orang yang membaca Quran dengan bersiwak 25 kali lebih hebat. Baca Quran dengan berwudu dan tanpa berwudu, itu yang berwudu lebih hebat 10 kali lebih hebat. Jadi kalau sholat dengan siwak sudah 25 kali lebih bagus. Ya, kemudian sholat berjamaah sudah 27 kali lebih bagus. Jadi kalau kita sholatnya bersiwak, wudunya bersiwak, sholatnya berjamaah, maka 27 kali 25 kali 25. Apalagi kalau sholatnya di Masjidil Haram,
100.000 kali 27 kali 25 kali 25 kali sejumlah orang yang sholat di sini. Karena al-aksar fal-aksar, lebih banyak lagi maka pahalanya lebih banyak lagi. Ini tidak bakal diperoleh oleh umat selain umat Nabi ini. Kita bersyukur menjadi umat akhir zaman. Mari kita teruskan. Tolong ini, atau saya ingin, karena ini hadisnya agak satu dengan yang lain sedikit seolah-olah berlawanan, maka saya akan bacakan dulu semuanya supaya nanti kita bisa memahaminya. Allah musallim rahimahullah ta'ala wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rafi bin Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu, maka bersubuh-subuhlah, berpagi-pagilah melaksanakan sholat pada awal waktu, di waktu subuh. Fa'innahu, karena melakukan sholat subuh lebih subuh, kira-kira a'dhamu li ujurikum, itu akan lebih membesarkan, membanyakkan pahala kalian. Pahala kalian akan lebih besar. Di sini berarti ada sedikit nanti sholat itu ingin dapat pahala itu tidak masalah, selama yang diinginkan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nggak apa-apa. Bapak melaksanakan sholat, saya ingin ini, melaksanakan sholat ingin ini, asal keinginannya itu sesuai dengan janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatluqa asy-syamsu faqad adraka as-subha. Siapa saja orang yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, maka ia sudah mendapatkan subuh. Artinya adaan, bukan kodokan. Ini berarti sholatnya di akhir, kan? Ya kan? Sholatnya di akhir, hanya 1 rakaat dapat sholatnya, sudah dapat. Nah sementara tadi anjurannya harus sholat subuh di awal. Nah sekarang kalau gimana kalau di akhir? Paling ujungnya akhir sholat itu adalah mendapatkan 1 rakaat sholat di akhir waktu subuh. Wa man adraka rak'atan min al-'ashri qabla an tadluba asy-syamsu faqad adraka al-'ashr. Istilahnya hanya 2 ini, sholat subuh dengan sholat asar. Kata Nabi, siapa orang yang mendapatkan sholat 1 rakaat, rakaat ini ruku artinya, rakaat ini ruku, nanti dihitungnya dari ruku menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi rakaat ini yang dimaksud adalah sempurnanya sholat, yaitu baca Fatihah. Nanti kita ini kan. Qabla an taghrub asy-syamsu, siapa orang yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, faqad adraka al-'ashr, maka orang itu sudah memperoleh sholat asar. Wa an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syamsu. Tidak ada sholat, tidak sah sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tidak ada sholat, tidak ada sholat. Ini hitungannya kemana nih? Ya, kepada subuhnya apa kepada apa namanya sholat subuhnya? Perhatikan dulu. La sholata ba'da subhi. Tidak ada sholat setelah subuh.
setelah subuh sampai terbitnya matahari. Ini yang ditegaskan ke waktunya. Itu walafdu Muslim. Walafdu Muslim, menurut lafaz Muslim, la sholata ba'da sholat subhi. Ada sholatnya di situ. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Kalau tadi tidak ada sholat setelah subuh, tidak ada sholatnya di situ. Ya, nanti. Kemudian wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada sholat juga setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian salatu sa'atin, ada 3 waktu. Karena Rasulullah yanhana, Rasul melarang kita an nusalliya fihinna, kita sholat pada waktu yang 3 itu. Dilarang oleh Rasul kita sholat. Melaksanakan sholat pada waktu itu tidak ada pahalanya, malah bisa berdosa karena melakukan larangan Nabi. Ada larangan yang masih wa anna qurabihinna mautana, dan juga Nabi melarang untuk kita menguburkan orang yang mati di antara kita. Bukan hanya tidak boleh sholat, tapi tidak boleh menguburkan mayat pada waktu itu. Diingat itu Pak Al-Qur'ani. 1, hatta tatlu'a syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Yang pertama adalah hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. 1, ketika terbit matahari, pas terbitnya sampai dia terangkat. Tidak lama ini. Wa hina yaqumu qa'imu zahir, tak kala matahari itu pas. Qa'im zahir itu pas ada pada bayangannya. Jadi kalau kita di sini itu, ini tidak ada lebihnya, tidak ada kecenderungannya. Jadi qabla zawal, pas ada di atas kepala kita. Nah itu hatta sampai dia itu tazul, sampai dia itu tergelincir, begitu terlewati sehingga condong ke kalau kita ke barat ya, sampai condong ke barat. Itu dilihat daripada bayangannya. Wahina tadayyaru syamsu lil ghurub. Yang berikutnya adalah ketika matahari cenderung akan terbenam. Kita bilang menjelang terbenam. Itu 3. Yang tidak boleh itu 3. Ini berarti kalau dalam istilah ininya jabatannya 1 sholat subuh. Tidak boleh itu dari mulai sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, pas terbitnya matahari ini, ya, pas terbitnya matahari sampai terangkat. Jadi kalau tadi setelah sholat subuhnya, kalau sudah dilakukan sholat subuh, ya kan? Kalau yang kedua dari segi waktunya, yaitu pas matahari kira-kira naik, tapi belum 1 tokat kira-kira. Kemudian yang berikutnya ketika matahari pas berada di kepala kita, pas sampai cenderung atau condong atau tergelincir ke sebelah barat. Yang keempat, setelah sholat asar nanti, setelah sholat asar. Yang kelimanya adalah sebelum matahari terbenam, menjelang matahari terbenam. Tapi sudah ada 5 ya. Teruskan dulu. Wa an Jubair bin Mut'im qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, ya Bani Abdi Manaf, hai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, kalian jangan melarang seseorang tawaf bihadzal bait, di bait ini,
seperti di Mekah, di Masjidil Haram. Wah, sholat dan sholat. Jangan kalian melarang orang satu, tawaf. Kedua, sholat. Ayyata sa'atin sya'at min lailin aw naharin. Kapan saja, di waktu siang atau di waktu malam, atau di waktu siang. Tidak boleh dilarang. Baik, sudah. Ini hadis ini Bapak-bapak hadirin Allah. Ulangi lagi. Yang pertama, kita tahu bahwa afdhalul a'mal as-shalah fi awwali waqtiha. Paling utamanya amalan itu sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya. Nah, kemudian Nabi ini mengistilahkan ada dua sholat yang Nabi tegaskan di sini. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat asar. Sholat subuh harusnya itu dilakukan pada waktu subuh betulan, artinya betul-betul subuh. Nah, tetapi ini waktu subuh ini ternyata dipanjangkan sampai kepada terbitnya matahari, dipanjangkan. Nah, apa kita tahunya? Tahunya dari hadis yang tadi. Siapa yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat sampai terbitnya matahari, berarti 1 rakaatnya sebelum terbit matahari, 1 rakaatnya dianggapnya setelah terbit matahari. Faqad adraka subha, maka itu sudah memperoleh sholat subuh. Bagus. Jadi dua hadis ini berarti kita tidak dilawankan, tapi ini menunjukkan bahwa ini afdolnya, gitu kan? Dan ini berarti disebutnya itu rukhsahnya. Nah, sebab ada dalam satu hadis bahwa Rasulullah SAW itu menyatakan, katanya awwalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu adalah ridhonya Allah. Wa wasluhu rahmatullah. Pertengahannya itu adalah pertengahan waktu berarti ya. Itu adalah rahmat Allah. Wa akhiruhu afwullah. Kalau di akhir waktu itu adalah maafnya Allah. Ini saya kawal sama kita ya, sama kita. Cuman tetap nanti akan dihitung, akan diperhitungkan oleh Allah apa alasannya. Ya, dia begini, dia begini, dia begini. Baik, Bapak-bapak. Jadi yang pertama tadi awal waktu, yang kedua ini adalah akhir waktu. Ternyata ini sah, sholatnya sah, cuman afdholiyahnya saja, keutamaannya saja. Nah sekarang baik. Sekarang ada larangan. Satu larangannya itu tidak ada sholat setelah subuh. Kedua, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini berarti kita sebagai umat Islam dalam kebersamaan ini ada yang haram bagi si A, ada yang halal bagi si B. Sholat pada waktu setelah subuh. Apa? Mana yang halal, mana yang haram? Gitu kan? Kalau bagi yang haram adalah tentunya dia sudah sholat subuh. Subuhnya pada awal waktunya. Maka katakan subuh jam 5 misalkan. Maka jam 5:15 sampai jam 6:30 gitu kan? Bagi ini haram sholat.
Cuman dia belum ba'da salat subuh. Ya kan? Ukurannya bagi dia ini ba'da subuh atau setelah subuh sama saja. Tapi bagi ini dia tetap sholatnya itu adalah sholat setelah waktu subuhnya lewat. Ya, karena ini udah lewat ini. Nah ini sholat subuh, maka ini tidak haram bagi ini karena belum sholat. Cuma ini tentunya tidak afdol. Kenapa? Karena afdoliyahnya sudah dia ambil. Afdoliyahnya sudah diambil. Dia sholatnya ba'da subuh. Dia sholatnya. Nah, ini dapat rahmat Allah, dikasih sayang oleh Allah. Tapi kalau dia sholatnya sudah di sini di penghujung, dia masih diampuni oleh Allah kalau dia itu masih dapat 1 rakaat, minimalnya 1 rakaat sebelum terbitnya matahari. Nah, gimana kalau sekarang dia sudah bangunnya itu sudah lewat terbit matahari? Tentu kalau istilahnya dia bangun, maka itu ada hadis kalau sholat subuh itu dalam keadaan kita tertidur atau dalam keadaan kita lupa, itu iza zakarha, ketika kita ingat, ketika kita bangun, ini sholat di sini. Nah, kemudian ketika dia sholat di sini, maka setelah sholat subuhnya itu yang bukan pada waktunya, boleh nggak dia sholat sunnah di sini? Boleh, karena sudah keluar dari sholat subuh dan dia melaksanakan qobliyah subuhnya justru setelah sholat subuh. Kenapa? Karena ini adalah melaksanakan sholat fardunya qadaan. Maka sholat sunnahnya qadaan. Kenapa dia lakukan sholat fardu dulu daripada sholat sunnah? Gitu kan? Kalaupun tartibnya itu adalah harus sholat sunnah qobliyah dulu. Satu tiap Nabi juga begitu dengan gurunya ketika Nabi pernah dalam satu habis peperangan itu. Jadi mendahulukan sholat fardunya dulu, baru sholat sunnah. Nah, ibarat kalau kita ini melaksanakan rukhsah ketika kita menjamak takhir, mau tartib yang kita dulukan atau mau waktu yang kita dulukan. Nah, nantilah kita lebih banyaknya ini paham ya, insya Allah ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, Nabi melarang sekarang. Yang dilarang ini 2. Satu, sholat subuh setelah sholat subuh. Yang kedua, setelah sholat asar. Ya kan? Sementara sholat-sholat yang lain tidak ada, tidak disebutkan. Ternyata ketika kita teliti, di sholat yang lain mah ada qobliyah, ada ba'diyah. Sementara di 2 sholat ini tidak ada ba'diyah, yang ada hanya qobliyah. Gitu, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Apa kira-kira nih hikmahnya, apa rahasianya? Ini yang ternyata disebutkan oleh Nabi yang pertama hatta tatlu'a syams, sampai terbitnya matahari. Yang kedua hatta taghiba syams, sampai terbenamnya matahari. Berarti yang dipermasalahkan itu adalah mengenai matahari. Mengenai matahari. Jadi apa kira-kira melihat daripada kebiasaan orang-orang yang beragama Sinto, penyembah matahari, maka ternyata melakukan ibadahnya itu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Jadi ternyata akhirnya sebab-sebab diantaranya itu adalah jangan sampai nanti umat Islam melakukan satu perbuatan ibadah yang walaupun jelas ibadahnya itu kepada Allah, tapi berkenaan dengan ada titik kesamaannya, maka lebih baik tidak dilakukan. Gitu.
aja dulu sekarang. Contoh sih, debat ulama mengenai boleh tidaknya mengucapkan Natal, selamat hari Natal. Ya, boleh tidaknya itu debat, sudah sepakat. Ya, nah, walaupun kita kuburnya ini mengatakan tidak boleh. Kenapa? Dalam surat Maryam surat ayat 33 itu disebutkan, malah 2 kali disebutkannya. Satu, salam yauma wulidtu. Jadi ucapan Natal itu Allah sendiri yang mengatakan, salam sejahtera ketika aku dilahirkan. Itu di Quran. Salam yauma wulida. Itu Quran juga. Salam sejahtera ketika Isa dilahirkan. Ada 2 ayatnya. Nah, jika kita pegang ayat ini, maka mengucapkan selamat Natal boleh. Karena sebenarnya ucapan Natal itu adalah ajaran yang dari Allah dulu kepada Nabi Isa. Sekarang jadi haram. Kenapa? Yang jadi masalahnya Nabi Isa-nya itu. Kalau dulu kita bilang Nabi Isa-nya adalah Rasul, sekarang Nabi Isa-nya jadi anak Tuhan. Ini masalahnya. Dulu Nabi pernah dialog dengan Arman, seorang pendeta. Pendetanya pendeta Nasrani. Dialog. Kata Nabi begini, coba kita dialog. Ya, kamu dulu apa saya dulu, kata Nabi. Nah, katanya udah, kamu dulu aja silakan. Ditonton orang banyak. Gini sekarang, kata Nabi, kira-kira ya, kalau kamu ini meminta sesuatu kepada Tuhan, yang kamu yakinkan Tuhan yang bisa memberikan apa yang kamu minta, baik yang ada dalam hati kamu, yang sekarang atau yang akan datang atau yang diucapkan oleh kamu minta kepada Tuhan yang mana? Saya mintanya kepada Tuhan Allah yang ada di surga. Oh iya. Sekarang kedua, kalau kamu dapat bahaya, kamu yakin tidak ada orang yang bisa menyingkirkan bahaya itu. Kamu meminta kepada Tuhan kamu. Kamu yakini Tuhan mana yang bisa menyingkirkan bahaya yang akan menimpa kepada kamu itu? Dia bilang, Tuhan Allah ya, ada di surga. Sekarang satu lagi pertanyaan kita tadi. Kamu yakin tidak bahwa semua alam ini diciptakan oleh Tuhan? Iya. Menurut kamu Tuhan yang mana yang bisa menciptakan gunung, langit, segala macam, atau alam-alam sebelum manusia ada ini? Tuhan mana? Kata Ahmad, Tuhan Allah yang ada di surga. Loh, kalau Tuhan semuanya Allah semuanya, kenapa kamu meyakinkan ada anak Tuhan, ada istri Tuhan? Nah, kira-kira ada ibu Tuhan segala, ada anak Tuhan. Jadi Bapak sekarang ini, kalau dengan kita mengkiaskan kepada Nabi ini, sekarang ini berarti Pak, lebih baik kita haramkan ucapan selamat Natal itu. Kenapa? Karena lebih bahaya kepada tasabuhnya. Seperti halnya kita tidak boleh sholat ketika matahari terbit atau matahari terbenam, karena ada khawatir kesamaan agama yang menyembah matahari itu. Tapi kalau yakin selamatnya masih rakyat, seperti kalau Bapak punya gambar nih, ketika Nabi punya khotbahnya ada gambarnya dipasang oleh Siti Aisyah begini, maka Nabi ketika itu langsung gelisah begitu, langsung diambil ini, kemudian diberikan. Tapi ketika ada gambarnya dan gambarnya itu diapain? Diletakkan di sini dan sampai didudukin, Pak. Nabi nggak memarahinya. Nabi nggak memarahinya. Oh, seperti lagi boneka, seperti boneka.
Imam Syafi'i saja yang tegar. Beliau mengatakan katanya, kalau kita melihat seperti itu, asbabnya seperti itu, maka larangan itu tidak mutlak. Maksudnya, kalau kita sholat sunnah yang memiliki asbab, misalkan karena kita ada gerhana, misalkan kita karena masuk masjid, misalkan karena kita melaksanakan sholat syukril wudu setelah kita wudu, misalkan kita melaksanakan sholat tawaf di Masjidil Haram, maka itu larangan itu tidak ada lagi. Tapi menurut imam yang lain, ada yang berpendapat mutlak tidak boleh. Jadi kalau ada orang sekarang masuk masjid menjelang maghrib, terus dia tidak sholat, duduk saja, dia baca zikir saja, jangan oleh kita diapain, disalahkan. Sebab boleh jadi dia ini punya pendapat larangan mutlak, tidak boleh sholat ba'da asar. Apa penggantinya? Nah ini bapak-bapak, masya Allah, kita ini memang memahami hadis ini tidak boleh satu, tidak boleh. Ada pertanyaan begini, di dalam pengajian kemarin saya, pengajian di Jemur juga ada nanya begini, katanya begini, Nabi, ada nggak sih sebenarnya zikiran ba'da sholat itu? Gitu kan? Sebenarnya ada enggak? Kita ngebahas seperti ini, Pak. Baik, saya bilang, kita tidak boleh sholat setelah subuh. Kita tidak boleh sholat setelah asar. Ya, pertanyaannya, apa yang baik yang harus kita lakukan setelah sholat itu? Apa yang sebaiknya? Apa yang kita contoh dari Rasul? Pada habis. Apa yang harus kita lakukan? Pengganti sholat itu. Baik, saya mungkin akan menyebutkan hadis-hadis mengenai hal ini. Contoh misalkan rawal Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la an azkurallaha ta'ala ma'a qaumin ba'da salatil fajr ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Wa an azkurallaha ta'ala ma'a qaumin ba'da salatil asri ila an taghiba asy-syamsu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Ini hadis. Kata Nabi, aku berzikir bersama kaum, bersama kaum setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Terus Nabi katakan lagi, aku berzikir bersama kaum setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena orang-orang yang ditanya, apa yang dibaca oleh Nabi ketika itu? Terus berapa kali Nabi melakukannya? Bapak jangan nanya-nanya begitu dulu dah. Kenapa masalahnya? Sebab Nabi ini pasti tidak melakukan secara terus-menerus. Pasti tidak. Hanya sekali mungkin 2 kali yang Nabi lakukan. Karena kalau Nabi lakukan terus-menerus, nanti pasti penafsiran umatnya akan mengatakan ini menjadi satu kewajiban. Pasti itu. Ya. Tetapi kalau kita melihat lagi darinya, karena katanya tidak boleh berzikir itu kalau udah ada dari Nabinya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Baik. Sekarang yang diajarkan oleh Nabi yang boleh hadisnya sahih. Misalkan membaca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali. Itu pun hanya maghrib dengan subuh
baca subhanallah 33 misalkan ya. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kemudian membaca Allahumma najina minan nar. Kemudian Allahumma antas salam. Kemudian membaca qul 3 kali, falaq 3 kali, anas 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi. Ini yang hadis sahih ini. Siapa orang yang membaca ayat kursi setelah salat fardu, maka dia dengan surga ini tidak ada penghalangnya kecuali mati. Subhanallah. Baca ayat kursi setelah kita habis salat. Kan kita luar biasa itu pahalanya. Kalau itu dikumpul-kumpul hadisnya mengenai zikir yang masyhur yang dibaca oleh Nabi setelah sholat, tidak bakal habis setengah jam, itu tidak bakal habis. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi sesisanya? Sementara dari mulai sholat, selesai sholat subuh sampai kepada subuh itu 1 jam setengah. Kalau hanya habisnya 1,5 jam, maka 1 jam itu apa yang dibaca oleh Nabi? Sekarang kalau kita ngikutin Nabi itu terus tidak ada dalilnya. Wow. Nah, di sini kita harus mencari dalil yang sifatnya adalah umum, yaitu mengenai zikir. Kalau zikir kan umum semua. Di sini ada nggak dalil? Nggak ada. Misalnya, fa idza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila sholat sudah didirikan, maka berzikirlah. Kamu berzikirlah baik dalam keadaan diri maupun dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Menurut ulama ini tergantung sholatnya. Kalau sholatnya katanya ya berdiri, misalkan ya mampu berdiri sehat, maka silakan kita berzikir terus, kita panjangkan sholatnya. Maka sholat subuh itu sunnah dipanjangkan, ya, sampai ada nanti kita mau sholat subuh itu dipanjangkan bacaannya. Kalau Nabi membacanya ya paling pendek itu dalam hadis itu yang dibaca sholat subuh itu sabihis maulika ala dengan al-adhan. Rata-rata yang dibaca oleh Nabi itu kira-kira 100 ayatan. Yang kira-kira ada 100 ayat panjang memang. Ya, kalau kita kepanjangan ini, apalagi yang terjadi di Jakarta, waduh, itu imam bisa bilang nanti. Ya kan? Apalagi kalau ini juga imam kita ini termasuk lambat sedikit. Murotalnya itu, bacaan Qur'annya sedikit, agak lambat sedikit juga dibandingkan dengan imam-imam yang lain. Kenapa saya betulnya? Ya. Tapi kalau ketika dia mau buru-buru, jangankan baca surat Al-Baqarah ketika subuh, mungkin baca sampai sebelum tinggal alam siapa yang begitu ya. Mungkin lagi gitu mungkin. Nah kita memang banyak ininya. Sekarang bapak-bapak yang jadi permasalahan adalah ini zikirnya apa? Nah oleh karena itu maka kita lakukan zikir kepada Allah itu. Zikir qiyam itu zikir yang bisa dilakukan dengan cara berdiri. Kalau jalan berdiri, apa duduk kalau jalan? Berdiri berarti yuk kita zikir sambil berjalan. Tidak semuanya zikir itu dalam arti zikir itu terus mengucapkan nama, tidak selamanya. Kalau melakukan pekerjaan yang karena Allah itu sudah zikir. Bahkan kalau habis sholat subuh nyiapin makanan, kan nggak bisa duduk terus. Berdiri bisa zikir itu. Karena khidmat itu zikir. Ya kan? Nah, bisa dengan duduk. Bawa mobil ada yang berdiri nggak? Duduk. Sambil duduk aja bisa. Silakan. Jadi jangan jangan diinikan dengan ayat misalkan apa namanya dalam Al-Quran itu. Fantashiru bil adil. Wa idza qadaytumus shalah, idza qudiyat shalah, ya, idza qudiyatis shalah fantashiru bil adil. Tapi di situ wazkurullaha katsiran. Kalau sudah laksanakan sholat Jumat itu maka buru-buru katanya menyebar, sehingga katanya kalau zikir pada sholat itu katanya tidak sunnah. Padahal al-faqul
istisolnya di situ tidak apa namanya, tidak berarti langsung. Karena antara sholat dengan zikir itu merupakan pekerjaan yang nyatu. Gitu. Jadi Bapak Rahmatullah, apa saja sekarang namanya? Kalau iman kita ini, awal kita ini, kalau ada yang jawab, gitu kan? Ada yang taklim, tikrar, ada yang zakir. Nah ini batasan. Kata Nabi dalam satu hadis disebutkan dari Imam Abu Daud, la'an aquda ma'a qaumin yazkurunallah ba'da salatil asri ila an taruba syams ahabbu ilayya min aqtaqa arba'atan min waladi Ismail. Siapa kata Nabi, aku berzikir bersama kaum setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, itu lebih aku sukai dari lebih hebat daripada memerdekakan 4 orang keturunan Bani Ismail. Bani Ismail itu diklatnya Arab, Habaib itu. Ya, Bani Ismail kan betul itu. Luar biasa, mahal ini, mahal sekali. Dan hadisnya itu mengenai pada asar dengan pada subuh, berarti ada pengganti amalan sholat udah ada, gitu kan? Amalan zikir yang diperbanyak ketika pada sholat maghrib dan sholat subuh. Sholat asar dan sholat subuh. Adapun ketika kita di Mekah, ini panjang juga nih. Tapi sudah sholat isya ya, panjang. Kalau di Mekah maka tawaf dan sholat itu tidak boleh dilarang. Kata Imam Syafi'i, sholat apa saja. Tapi kata imam yang lain, itu sholat yang dimaksud sholat tawaf. Jika ada tawaf, maka ada sholat. Kalau tidak ada tawaf, di ba'da subuh dan ba'da asar tidak ada sholat. Tapi kata Imam Syafi'i tetap walaupun tidak tawaf, tetap bisa sholat. Gitu ya. Ada sholat dalam Quran itu apa? Al-qa'imina wal-akifina, yang waktunya sujud itu. Jadi ada yang i'tikaf, ada yang ruku, ada yang sujud. Ada lagi Allah menurunkan ke Mekah itu, ke Ka'bah itu 120 rahmat. Nah, di antaranya ada untuk yang sholat, ada untuk yang tawaf, ada untuk yang melihat Ka'bah. Nah, jadi kalau untuk Syafi'i ini katanya kita kalau di mana di Mekah Ma'bah wayahna tidak ada sholat yang dilarang oleh Allah. Sholat apa saja. Kalau guru saya mewasiatkan siapa yang umroh nanti, siapa nanti yang haji, kalau nanti di sana di Mekah dengan dalil tadi, wahai Abdul Manaf, kata Nabi ini, hai Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin. Hai Bani Manaf, kalian tak boleh melarang seseorang, tak boleh melarang seseorang yang tawaf di Ka'bah ini atau sholat ayyata sa'atin, di waktu mana saja, tak boleh dilarang. Nah, kalau saya katanya gini, Bapak kalau mau nanti di sana, Bapak pernah nggak tinggal sholat? Meninggalkan sholat pernah? Sejak kecil? Pernah ya? Pernah. Terus dibayar nggak? Enggak. Hah? Nah, kapan bayarnya kita? Kalau kata guru saya, Pak ini cepat dulu Bapak. Nanti di sana kita sholat qodok. Ya Allah, saya niat sholat qodok, mengqodoi sholat yang saya pernah ditinggalkan. 1 kali sholat kata Nabi ini hadis Pak Sohi Pak, 100.000 kali. 100.000 kali sholat. Kalau zuhur Pak, 1 hari kan sekali. Ya, kira-kira 100.000 itu berapa tahun? Kalau 1 harinya itu ada sehari, berarti 100.000 dibagi 365
65 berapa persen? Berapa tahun? 60? 30 tahun? 30 tahun? 30 tahun? Di Masjid Nabawi satu kali aja. Di Masjid Nabawi 10.000 kali. Terus nanti di Masjid Aqsa 1.000 kali. Itu kayaknya kita 2 kali umrah udah cukup untuk menghapuskan dosa kita. Allah Akbar. Sudah, kita sudah isya ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan misalnya? Ada ya? Tidak ada.